Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu di layanan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai studi lanjut ke perguruan tinggi. Nah, tema ini berisi mengenai status perguruan tinggi, jenis-jenis perguruan tinggi, bentuk-bentuk perguruan tinggi, dan program pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Baik, kita mulai. Status perguruan tinggi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perguruan tinggi negeri. Ya, perguruan tinggi negeri didirikan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian-kementerian yang lainnya, dan lembaga negara yang bukan kementerian. Contoh, perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti UI, UPI, UGM, Undip, dan lain-lain. Kemudian perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Keuangan, contohnya Politeknik Keuangan Negara STAN. Kemudian perguruan tinggi yang di bawah lembaga negara yang bukan kementerian seperti di bawah Badan Pusat Statistik, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oke, berikutnya yang kedua yaitu perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta didirikan dan atau diselenggarakan oleh masyarakat. Contohnya ada Unpas, Unisba, Unjani, dan lain-lain. Oke, kemudian bentuk-bentuk perguruan tinggi dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu universitas. Universitas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, akademik, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, Universitas Indonesia. Yang kedua, institut. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Contohnya, ada Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, dan Institut Pertanian Bogor. Berikutnya, sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Biasanya sekolah tinggi hanya mengajarkan satu cabang ilmu yang sangat khusus dan lebih sempit cakupannya daripada universitas atau institut. Contoh sekolah tinggi di Indonesia adalah Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan lain-lain. Yang keempat, politeknik. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. Politeknik ini ibarat universitas, tapi hanya menyediakan program vokasi saja, yaitu diploma dan sarjana terapan. Contoh politeknik yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Negeri Jakarta. Yang kelima, akademik. Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Harapannya, lulusan akademi bisa langsung terjun di dunia kerja. Contoh akademi yang ada di Indonesia adalah Akademi Militer, Akademi Kepolisian, Akademi Sekretari, dan Akademi Kebidanan.
Yang keenam, akademi komunitas. Akademi komunitas menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma 1 dan atau diploma 2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus. Contoh akademi komunitas di Indonesia adalah Akademi Komunitas Negeri Jepara, Akademi Komunitas Negeri Rembang, dan Akademi Komunitas Negeri Kota Pekalongan. Oke, berikutnya jenis-jenis perguruan tinggi. Jenis-jenis pendidikan tinggi. Jenis-jenis pendidikan tinggi itu yang pertama ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik memiliki program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. S1, S2, S3. Yang kedua, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi jenis pendidikan tinggi yang memiliki program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, yaitu diploma 1, diploma 2, diploma 3 sampai diploma 4. Yang ketiga, ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini dapat diikuti setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian. Berikutnya ada program pendidikan tinggi, ada 8 ya. Yang pertama, sarjana atau kita kenal S1. Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Yang kedua, magister atau kita kenal dengan istilah S2, yaitu pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Yang ketiga, doktor atau kita kenal dengan S3, yaitu pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian. Yang keempat, diploma dan sarjana terapan, yaitu pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdapat beberapa program diploma, yaitu diploma 1, ahli pratama, diploma 2 ahli muda, diploma 3 ahli madya, dan diploma 4 atau sarjana terapan atau biasa dikenal dengan gelarnya SST. Nah, yang kelima, magister terapan. Magister terapan adalah kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau nomor 5, doktor terapan. Kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Yang ketujuh, profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja. Lulusan program profesi akan mendapatkan gelar profesi. Yang kedelapan, yaitu spesialis.
Spesialis adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya sebagai spesialis. Oke, demikian penjelasan mengenai studi lanjut ke perguruan tinggi. Semoga ini merupakan wawasan untuk membantu siswa-siswi menemukan dan mampu memilih karir apa yang akan dipilih nanti setelah lulusan SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.